Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, serta bagaimana antum semuanya sehat, masih kuat puasanya? Alhamdulillah. Oh, lapoh dah ketemu ya lagi sama Ustaz. Makin semangat lapoh ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana ini dah ada peningkatan selama ngaji kita? Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita semakin lagi terbiasa kebiasaan kita ini selama yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita awali bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana adik-adik semuanya? Hari ini kita mau ngangkat tema gimana? Apa kira-kira lapoh? Ikut aja, Ustaz. Oh, ikut aja. Oke, siap. Nah, hari ini kita akan mengangkat bagaimana Ustadz lihat-lihat hari ini ya, karena Ustadz sering ngaji gitu setiap bulan Ramadan. Kenapa ya Ramadan itu semakin hari masjid itu semakin sepi gitu. Kenapa kok malam pertama melimpah ruah gitu ya. Mulai malam ke-10 udah mulai berkurang, malam ke-20 sudah mulai berkurang, atau malam yang sekarang malam beberapa hari ke depannya sudah mulai berkurang. Padahal malam itu adalah malam seterakhir ini lebih banyak pahalanya lelapoh. Lebih bagus loh pahalanya. Maka hari ini kita mengangkat sebuah tema adalah siapapun kita akan kembali, mau kembali sendiri atau kembali diantar oleh banyak orang. Paham tak kira-kira lapoh apa artinya kembali diantar oleh banyak orang? Meninggal ya, pasti siapapun kita. Oh, jabatan kita jadi wali nagari, gubernur, siapapun kita pasti akan kembali. Maka mulai hari ini, karena Ramadan ini suatu bulan yang sensasinya berbeda dari bulan lain gitu. Gimana bulan Ramadan itu enak sekali rasanya. Maka kalau sholat tarawih ditinggalkan, karena nggak bisa diganti. Kalau puasa ditinggalkan bisa diganti. Ustaz teringat, kalau membahas tentang gimana cara meramaikan rumah Allah atau meramaikan masjid, Ustaz teringat sebuah cerita yaitu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini sudah tua, buta lagi. Tapi kelebihannya tidak pernah absen. Paham absen apa itu absen? Tidak hadir. Kalau bahasa awaknya apa? Tempo. Tidak datang. Nah, kebiasaan Abdullah bin Ummi Maktum selalu sholat berjamaah ke masjid Nabi. Pernah suatu kali waktu subuh, kakek Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin pergi sholat subuh. Karena matanya buta, gak kuat lagi berjalan, sudah tua, matanya buta keduanya. Tapi dia selalu rajin sholat berjamaah. Akhirnya dia siapkan segala macamnya, bajunya ditukar dengan baju yang bagus dan lain sebagainya. Karena bata buta, dia tak tahu gimana jalannya. Ternyata di jalan itu ada lubang. Lalu kemudian singkat cerita masuklah dia ke lubang itu. Ketika masuk di lubang itu akhirnya bajunya kotor. Kemudian kena najis. Kalau masih kena kotor saja boleh dibawa sholat. Tapi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dibawa sholat. Nah, lalu kemudian pulang dia lagi. Pulangnya ngapain? Pulangnya bukan berarti dia tidak sholat lagi berjamaah. Tapi dia kembali lagi. Kan kalah kita dengan dia. Kalau lapoh kira-kira mau pergi sholat berjamaah, tiba-tiba terjatuh di tengah sawah. Pasti ada alasan kan? Ya, kenapa nggak datang lapoh? Ustadz, saya terjatuh kemarin di sawah Ustadz. Semuanya badan saya ini kena lumpur Ustadz gitu ya. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum terus berjalan.
Karena dia nggak tahu di mana tadi jatuhnya, jatuh lagi kedua kali. Dah berapa kali dia jatuh? 2 kali. 2 kali. Pulang lagi, tukar baju baru lagi, kemudian jatuh lagi. Pas hampir jatuh ketiga kalinya, lalu kemudian ada seorang anak muda yang membimbing tangan Abdullah bin Ummi Maktum, lalu kemudian dibawanya, dibimbingnya, dipapahnya, sampailah Abdullah bin Ummi Maktum ini mengerjakan sholat subuh di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ketika dia selesai sholat, ada yang ganjal di pikirannya. Apa yang mengganjal? Kenapa ya anak muda yang menolong saya tadi, kenapa kok bisa-bisanya dia nggak masuk ke masjid? Dia yang menolong, dia yang membimbing, kok nggak masuk? Jadi itu kan jadi pikiran. Orang buta itu melihat nggak bisa. Tapi pendengarannya lebih tajam daripada kita. Penciumannya lebih tajam daripada kita. Maka kita hidup di dunia ini punya kelebihan masing-masing. Maka adik-adik, lalu ketika Abdullah ingin pulang, lalu kemudian datang lagi anak muda yang menolong ini. Apa kata anak muda tadi? Kek, mau pulang lagi, kek? Iya. Lalu ketika pulang, digendong, dipapah, dibimbing dan lain sebagainya. Lalu Abdullah di tengah perjalanan menanya, wahai anak muda, boleh kakek bertanya? Boleh, kek, silahkan. Terus, boleh nggak kakek bertanya kalau pertanyaan ini membuat hatimu tidak senang atau membuat hatimu tersinggung? Nggak apa-apa, kek, silahkan saja bertanya. Akhirnya apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Nak muda, kamu kan tadi yang menolong saya, betul? Supaya tidak terjatuh di lubang yang sama sebanyak 3 kali, betul? Atau kamu tadi kan yang membawa saya ke sini, betul? Pertanyaannya, kenapa kamu nggak masuk sama-sama sholat subuh dengan saya? Apa kata anak muda ini? Kek, saya jangankan masuk ke rumah Allah, mendekati rumah Allah saja, saya tidak boleh. Itu ditanya, siapa engkau? Ternyata dia adalah iblis. Nah, kira-kira Ustaz mau nanya loh, lepoh kamu mau sholat subuh, misalnya tarwih, misalnya atau sholat biasa, hari biasa kan. Mau sholat subuh, tiba-tiba lepoh nggak ada senter gitu ya, nggak ada senter. Akhirnya terjatuh. Ada orang sama kejadian ini dengan kita. Lalu bertanya, kamu siapa sih sebenarnya? Saya ini iblis Bang Lepoh kecilnya. Kira-kira Lepoh menjawab, oh iblis kenalan dulu gitu kira-kira. Kira-kira iblis Lepoh mau lari ya. Yang mau lari ya terbang nih. Tidak mungkin salam dulu, tidak mungkin gitu ya. Nah, artinya apa adik-adik? Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, kenapa kamu yang setahu saya iblis ini waktu itu sebelum dibuang ke dunia, dia akan minta izin dulu. Maka iblis tuh sampai hari kiamat gak mati-mati. Kan salah satu permintaan iblis, ya Allah silahkan lemparkan saya ke dunia. Tapi jangan sampai tolong izinkan saya, yaitu selama di dunia mengganggu umatmu atau mengganggu hambamu ketika ibadah kepadamu, baik dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri. Maka dalam Quran surah An-Nas, minal jinnati wan nas allazi waswisu fi sudurin rinas. Maka artinya apa adik-adik? Iblis itu seperti dia akan menggoda manusia. Apa kata Allah? Silahkan. Bagi hambaku yang taat kepadaku tidak akan tergoda. Tapi bagi hambaku yang tidak taat kepadaku, dia akan tergoda oleh godaanmu, wahai iblis. Akhirnya, bukankah begitu wahai iblis? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Betul, kek. Lalu kenapa kamu mau menolong saya untuk pergi sholat berjemaah ke masjid? Kan timbul pertanyaan baru gitu. Dijelaskan, kek, saya tahu kakek ini sudah tua. Sudah tua, buta matanya, berjalan tidak tahu lagi mana yang jalan, mana yang arus air, mana yang banda, dan lain sebagainya. Akhirnya saya lihat kakek ini selalu datang ke masjid. Ketika itu saya tes keimanan kakek. Jatuh kakek pertama kali yang menjatuhkan siapa? Ini yang menjatuhkan. Bukan ustadz iblisnya ya. Jangan nanti kamu bilang juga ustadz iblisnya. Nah, yang menjatuhkan siapa? Saya. Kedua kali jatuh saya. Ketiga kali, kenapa kamu tidak menjatuhkan Abdullah? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Dijelaskan lagi. Mulai kakek berangkat pertama kali. Kakek terjatuh pertama kali. Pulang lagi. Allah lah ngampuni dosa kakek. Kakek berangkat lagi kedua kalinya. Pulang lagi, balik lagi. Allah lah mengampuni dosa ayah dan ibu kakek.
Tapi apabila kakek berjatuh ke 3 kalinya, maka Allah akan ampuni dosa orang yang semua ada di kampung ini. Saya nggak mau itu terjadi. Malu kan kita? Malu, Ustaz. Malu nggak kita? Malu. Abdullah bin Umi Maktum saja begitu dia tua, tidak alasan itu tidak datang ke masjid. Bagaimana kita yang anak muda? Ayo ramikan lagi. Kalau orang tua datang ke masjid itu biasa. Tapi kalau anak muda yang datang ke masjid, Allah lebih gembira. Maka di Ramadan ini, ayo hilangkan semua kebiasaan buruk kita. Ayo sama-sama ramikan rumah Allah. Siapa yang meramikan rumah Allah, maka Allah akan bangun nanti istana di surganya. Mau dibangunkan istana? Mau. Maka mintalah kepada Allah tenang. Jangan minta senang. Karena orang senang sudah pasti tenang. Orang tenang sudah pasti senang, tapi orang senang belum tentu tenang. Jangan minta cukup, tapi mintalah. Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Orang cukup sudah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu cukup. Maka adik-adikku semuanya, itulah pembahasan kita hari ini. Maka manfaatkanlah Ramadan ini untuk kembali ke rumah Allah. Karena tidak ada lagi yang mengganggu kita. Kalau seandainya ada kawan yang belum tergerak hatinya datang ke masjid, jangan disalahan jo setan ibu ya. Nyo salah setarui. Nyo setan sudah dibelenggu, sudah diikat, sudah dikabek basuawaannya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Nih, Ustaz, selalu bawa dia untuk membuat semangat adik-adik Ustaz. Nah, ada pertanyaannya? Saya ingin bertanya, Ustaz. Oke. Jadi ini Ustaz, gimana cara kita untuk mengatasi rasa bosan untuk melakukan amal ibadah? Oke, mengatasi rasa bosan untuk melakukan amal ibadah. Nah, pertama selalu niat. Nah, gimana niat kita ibadah? Kalau niat ibadah kita supaya ingin pergi sholat berjemaah dikatakan alim oleh orang, maka kita akan merasakan bosan. Maka bosan dalam ibadah itu namanya ujian. Kan Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha Allah nggak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali sesuai kemampuan hambanya. Gimana rasanya bosan itu, Ustaz? Ayo lawan. Sedangkan main game saja kita lawan. Malas main game. Maka Ustaz sampaikan tadi, istiqomah itu adik-adik bukan yang selalu datang, tapi yang ketika jatuh bangkit. Kalau di bulan kemarin belum tergerak hati, bulan Ramadan ini ayo bangkitkan keimanan. Maka itu artinya istiqomah. Itu barangkali jawaban dari Ustaznya. Nih pertanyaan ini hadiah untuk kamu. Nah, banyak ya dapat kain sarung setiap hari. Oke, banyak ya. Kamu bertanya terus. Kamu selalu tidak pernah tinggal bertanya apa? Oke. Apa? Tadi kan waktu saya kecil, Ustaz. Kalau saya pernah kamu kecil? Pernah. Oh, enggak. Saya kira sudah lahir seperti ini aja. Dulu waktu saya kecil, Ustaz, saya kan sekolahnya kan cau 1, cau 2, cau 3, Ustaz. Apa itu cau-cau tuh? Cau itu caturulan 1. Oh, caturulan 1. Ustaz masih muda. Iya. Caturulan 1, caturulan 2, caturulan 3. Nah, waktu perpindahan caturulan 2 ke 3 biasanya belum puasa, Ustaz. Bulan puasa ini dulu kami waktu kecil, Ustaz, rame-rame ke masjid, Ustaz kan. Minta orang ceramah tuh, Ustaz, kami catat, Ustaz. Nanti minta tanda tangan Ustaznya, kasih cap tempel. Iya. Nah, jadi masjid itu selalu ramai, Ustaz. Apapun alasannya lah, Ustaz. Tapi sekarang, Ustaz, rata-rata kemarin saya pergi isi cuma 10 orang, kemarin satu lagi 12 orang, kemarin satu lagi 14 orang, kemarin satu lagi 12 orang. Tambah lama, tambah sedikit, Ustaz. Nah, gimana caranya, Ustaz, supaya kita sebagai anak muda nih, Ustaz, tidak tetap konsisten, Ustaz. Konsisten tetap ke masjid, konsisten tetap salawat, konsisten tetap mengaji. Di tengah arus modernisasi, Ustaz. Karena modernisasi ini kan handphone cepat sekali, Ustaz, ya. Orang main handphone terus ditinggal, atau lagi sholat, lagi beribadah, ada telepon tinggal kan, Ustaz. Nah, gimana caranya, Ustaz, di tengah modernisasi, apalagi di bulan Ramadan, Ustaz, gimana caranya supaya kita punya niat yang kuat dan konsisten terhadap apa yang kita tuju, Ustaz, apalagi untuk mendirikan sholat, terutama di Ramadan, Ustaz. Pertanyaan Ustaz, kalau seandainya lapoh tidak makan dalam sehari ada yang kurang nggak? Kalau belum puasa enggak, Ustaz? Kalau sebulan biasanya? Kurang, Ustaz. Oke, bulan puasa kan harus makan juga. Harus. Kalau nggak makan kira-kira ada yang kurang nggak?
Ada, Ustaz. Kalau nggak minum ada yang kurang nggak? Ada, Ustaz. Kira-kira makan itu kebutuhan atau kewajiban? Kewajiban, Ustaz. Kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan, Ustaz. Kebutuhan. Kalau salat dijadikan sebagai kewajiban, wajar. Kita bisa, iman kita turun naik. Tapi kalau salat dijadikan kebutuhan, maka kita akan teringat tuh. Salat ini kan api ini sekarang kan sudah jadi kebutuhan. Artinya apa? Kalau nggak lihat api, nggak senang hati. Dalam sehari itu kalau nggak lihat api, begitu pula jadikan salat seperti itu. Kalau saya belum salat, oh ada yang kurang nih. Ingat lagi, oh salatnya belum. Sedekahnya belum. Maka di bulan Ramadan ini jadikan semua amal ibadah itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau kita sudah butuh, semuanya akan kurang, semuanya akan mudah kita laksanakan. Tapi kalau kewajiban, kita seakan-akan, kan kewajiban, besok kan bisa lo beli ya. Kini biarlah main game dulu, besok kan bisa, yo sholat. Artinya jadikan sebagai kebutuhan. Keren pertanyaan kamu. Semakin hari semakin bertambah wawasan kamu ngaji sama Ustaz ya. Oke. Nih, kasih hadiah ya. Oke. Nah, Terima kasih, udah Ustaz. banyak sarung kamu ya? Banyak, Ustaz. Oke. Maka itu Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita akan kembali, tapi demi Allah saya katakan Bapak Ibu, pangkat jabatan akan hilang, harta semuanya akan hilang, semuanya akan hilang. Tapi bagaimanapun setiap langkah kaki kita ke masjid itulah yang menjadi saksi untuk kita menghadap nanti kepada Allah. Maka sadarilah selagi bisa, minta ampunlah semampunya sebelum kita menyesal nanti pulang kepada pangkuan yang Maha Esa. Itu barangkali Bapak Ibu. Terima kasih yang selalu membersamai kami yang tak bosan-bosan. Jangan selalu lupa like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.